saya menyiapkan samurai. Saya punya 3 bilah samurai. Kita tunggu nih tanggal 15 nih, karena itu pertengahannya Ramadan nih. Kita tunggu, tanggal 15 lewat, oh nggak ada ternyata nih. Nah, akhirnya menjadi itu samurai tadi itu menjadi beralih fungsi. Jadi untuk alat penyerangan tadi. oke. Kalau kamu pengen memang mengharapkan semuanya, kamu jangan tanggung-tanggung semuanya gitu. Ini apa? Banyak yang saya kafirkan, bahkan abis saya, orang tua saya sendiri saya kafirkan gitu. Seperti itu. Sampai karena saking frustasinya, sampai saya itu ingin apa ya? Karena melihat talio gitu ya, talio gitu ada di rumah, tali jemuran itu saya mau menggantung anak sama istri saya. Pokoknya kita udah mati di situ dah, daripada frustasi begini saya mikir. Itu solid borgol, kemudian ditanya mana HP sama tas. Saya bilang di kamar. Ketika mau masuk ke kamar saya bilang jangan masuk dulu nih. Anak sama istri saya belum pakai hijab. Itu yang buat saya tersentuh itu langsung ditutup di pintu nih gitu. Oke. Kosan Heni, kopi santai bareng Heni. 5, 4, 3, 2, 1. Saatnya nyeruput kopi di kosan Heni. Kopi santai bareng Heni. Oke. Hari ini ada siapa? Agak-agak deg-degan nih hari ini ya. Aduh, kalau misalkan ingat di tahun 2020 ada sesuatu yang pernah mencekam di benua kita Kalimantan Selatan. Khusus spesial dihadirkan di sini. Dan kita sudah kedatangan ada Mas Taklis di sini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklis, T-nya tenang, A-nya aman, aman terkendali sekarang ya. Aman kan? Aman kan? Aman banget. Aman ya. Oke. Kayaknya K-nya keren, L-nya loyal, I-nya istimewa, S-nya sabar. Oke, insya Allah sabar menghadapi saya pertanyaan-pertanyaan saya hari ini ya. Oke, di sini sudah ada Mas Taklis. Mas Taklis, saya masih ingat nih dengan peristiwa di tahun 2020 lalu. Nah, ini aktornya kan salah satu aktornya adalah Sampean ya? Salah satunya. Salah satunya. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya aktivitas sehari-harinya latar belakang Mas Taklis ini apa sih sebenarnya? Untuk saya, kelahiran saya dulu ya. Kelahiran saya itu di Tual, Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Ya, Oke. Itu ikut ke orang tua. Ibu kan asli sana nih. Kalau bapak asli Berau. Oke. Kebetulan mereka ditugaskan di Kalimantan Selatan, di tepatnya di Tanjung Tabalong. Oke. Salah satu perusahaan. Bukan, pondok pesantren. Pondok pesantren. Oke. Nah, di pondok pesantren. Di situ pun saya mulai kelas 5 SD. Oh, dari kelas 5 SD Ya, berarti sudah di Kalsel ya? 2006. Oke. Mulai 2006 saya sudah di Kalsel. SD, SMP saya tetap di Tanjung. Ketika mulai masuk aliyah, SMA, baru saya pindah ke Solo, Jawa Tengah. Mondok di sana nih. Mondok di sana Ya. ceritanya. Oke, terus balik lagi. Balik lagi itu jadi ceritanya nih ya. Di pondok itu saya kan dari SMP di sini tuh sudah memiliki semangat lah. Oke. Namanya anak muda masih mencari jati diri. Mencari jati diri. Ya betul, mencari jati diri nih. Gitu. Boleh nggak saya garis bawahi? Sedang berjuang mencari jati diri. Oke. Ada kayak lagu teman saya tuh. Terus gimana tuh? Mencari jati diri. Kebetulan tahun-tahun segitu tuh lagi ada maraknya Basar Asad nih, di Suriah itu waktu membantai kaum muslimin, bahasanya seperti itu ya. Di situ saya mengikuti berita nih. Jadi dulu ketika SMP kelas 3 bang sudah ngikutin berita. Oh ini kejadian apa sebenarnya gitu kan. Nah, timbullah rasa saya sebagai anak muda muslim gitu kan. Terpanggil jiwanya ya. Jiwanya saya untuk gimana cara saya untuk membantu gitu kan. Karena di situ memang ada mungkin beberapa ceramah-ceramah yang kita
wajib nih untuk menolong gitu kan. Yang menolong dengan apapun, dengan harta, dengan fisik. Kebetulan karena saya nggak punya harta gitu kan. Gimana cara saya untuk membantu dengan fisik gitu. Oke. Nah di situ masih dalam bayang-bayang doang nih, masih dalam angan-angan doang, hal seperti itu. Kemudian ketika saya pindah ke Solo, mondok di salah satu pondok di Solo, pondoknya itu sebenarnya bukan pondok yang radikal ya. Oh, aslinya bukan sebenarnya ya. Bukan pondok yang radikal. Tapi di dalamnya ada oknum. ada oknum, oke. Oknum yang memiliki semangat yang sama dengan saya. Berarti Kakak kelas lah gitu. satu frekuensi nih Nah, satu ceritanya. frekuensi Ketemu nih. yang satu frekuensi. Oke. Kenapa saya ketika masuk pondok itu ketemu dengan dia nih? Nyambung lah kita gitu kan pembahasannya. Kebetulan dia pun dari ngikutin berita ISIS. Saya waktu itu belum mengerti ISIS ini gitu kan. Nah, mengertinya dari dia nih. Mulai diajak lah sama dia. Diperkenalkan dengan kajian-kajian Aman Abdurrahman, buku-buku, kitab-kitabnya Aman Abdurrahman. Seperti diantaranya itu Sirik Demokrasi, kemudian Risalah Para Nabi dan Rasul. Itu saya baca semua, saya ikutin. Oh, malah tertarik gitu loh. Karena tadi itu semakin tertarik ya? Karena satu di pondok itu kita terbatas untuk media. Maksudnya untuk mencari berita, menggali lebih dalam itu terbatas. Karena satu ini di pondok kan dilarang nih membawa HP. Kemudian kalaupun untuk mencari berita-berita kita paling ketika waktu libur itu pun cuma beberapa hari. Dan ketika waktu libur pun kadang kita manfaatkan buat ya seperti buka Facebook di warnet itu sebagainya. Jadi kurang untuk mencari tahu lebih dalam tentang konflik-konflik di Timur Tengah sana. Gitu. Nah dari situlah timbul semangat juang saya untuk membantu saudara-saudara. Kebetulan di sekolah itu, di pondok itu ada pembelajaran PPKN nih. Oke. Di pondok itu ada pembelajaran PPKN dan ada upacara hormat bendera. Karena doktrin dari oknum kakak kelas saya ini, setelah saya mempelajari juga dari buku-buku Aman Abdurrahman itu, di situ ternyata ini bentuk kekafiran. Gitu. Ini bentuk kekafiran. Saya harus hindari. Gitu. Bahkan ketika di sekolah di pondok itu setiap kali pembelajaran PPKN kami keluar bolos gitu. sengaja bolos untuk menghindari itu gitu. Bahkan ketika upacara juga kita menghindar, kita bolos juga jadi masuknya setelah upacara gitu. Nah karena hal itu akhirnya dari pihak pondok kami diskors. Sempat diskors juga? Seminggu itu kami diskors. Jadi kami diskorsnya tinggalnya paling di belakang pondok. Itu bikin tenda, bikin tenda, bangun tenda lah buat kami tinggal di situ. Ngambil makannya tetap dari pondok nih. Saat diskors sendiri itu perasaannya itu apakah ada merasa bersalah atau memang aku malah tambah bangga nih? Itu memang ada seperti itu, rasa seperti itu kayak ini memang salah satu dari perjuangan nih gitu kan. Seperti itu. Ini konsekuensi seperti ini. Oke. Itu cuma diskors gitu kan. Ternyata ujungnya malah ditangkap. Oke. Nah dari situ timbullah itu belum ada kebencian saya untuk satu kepolisian gitu. Itu belum ada rasa benci saya ketika menurut polisi, itu masih biasa gitu. Karena latar belakang dari keluarga om saya pun dari kepolisian ada gitu. Tapi sama pelajaran PPKN udah benci ya? Sudah benci, sudah mulai menghindar. Sudah menghindar. Nah di situ masuk ketika ada salah satu kasus penangkapan di Solo. Itu penangkapan teroris di Solo itu di dalam masjid. Nah ini si petugas polisi ini masuknya pakai sepatu nih ke masjid nih. Ya dalam jiwa saya pada waktu itu kan, terbakar gitu. Kenapa nih kok masuk ke dalam masjid pakai sepatu gitu kan? Iya. Gak sopan sekali gitu ya. Itu timbul ada dari teman itu, dari kakak kelas itu, ini kamu udah perhatikan ini gitu kan. Dikasihlah ayat. Ini mereka di surah An-Nisa itu disebutkan ada orang-orang yang berperang di jalan Allah, ada yang berperang di jalan Taugut, bahasanya seperti itu ya. Nah ini mereka ini yang berperang di jalan Taugut nih. Gitu. Sudah bisa menjustifikasi sendiri ya saat itu ya. Saya, ya juga ya. Lihat ini cara mereka seperti ini nih. Tidak mengkaji masjid dan sebagainya. Ya juga nih. Nah masuklah di itu. Makanya ketika lagi jalan lihat polisi itu, sudah mulai ada rasa benci gitu. Nah kebetulan karena di pondok itu pun saya punya penyakit bawaan ya,
apa namanya nih ayam sering ngambu juga di situ. Dari orang tua pun akhirnya dipulangkan saya ke Tanjung lagi. Dipulangkan ke Tanjung. Ketika di Tanjung itu ada salah satu teman yang waktu itu di dalam majelis khusus gitu, yang dalam pondok itu, yang sama-sama belajar di situ. Itu bilang nawarkan, mau nggak masuk pondoknya Ustaz Aman Abdurrahman gitu. Wih, saya kan mengenal Aman Abdurrahman itu dari kitab-kitabnya, dari ceramahnya. Oh, ini Ustaz nih. Ustaz kita nih. Pas banget nih panutan saya nih gitu ya. Panutan saya nih, panutan kita semua nih gitu. Akhirnya karena kebetulan beliau punya pondok, wah saya ikut nih gitu. Oh, ini gak apa, gas gitu kan. Nah, katanya dia nanti setelah Ramadan aja nih berangkat ke sana gitu kan. Ramadan 2014. Berarti bukan kakak kelas yang Bukan tadi kelas, ya? jadi di dalam kakak kelas itu yang membimbing kita dalam halakoh itu. Dalam halakoh kita itu untuk mempelajari tadi itulah ideologi itu. Nah, ketika dari situlah saya berangkat ke Bogor. Ke Bogor. Pondoknya kan ada di Bogor di Ciapus di Bogor nih. Tahun di Bogor. berapa itu? Tahun 2014. 2014. Ya, betul, Sudah bergabung di sana. Nah, sudah mulai masuk dalam niatnya tuh ingin mondok. Dan di situ saya pun bilang sama orang tua, itu ada bohongnya lah ya. Karena memang sudah di situ mulai mengkafirkan orang tua. Bahkan mengkafirkan orang tua sendiri. Karena dalam ideologi kita orang-orang yang apa namanya mengikuti sistem demokrasi ini, ideologi Pancasila ini itu kafir seluruhnya. Siapapun, mau itu saudara, mau itu orang tua, gitu. Karena orang tua itu masih mau ikut nyoblos atau pemilu lah, pasti. Itu dikafirkan tuh. Itu orang semua yang ada di tempat pemilu itu, mau dia tuh tukang bakso, tukang apa yang ada di situ, tukang jual mainan sekalipun, kita kafirkan gitu. Karena ada di satu tempat seperti itu. Gitu. Nah, karena orang tua sudah saya kafirkan di situ, saya akhirnya berbohong lah. Saya bilang kalau ke pondok sana itu mau mondok lah. Itu pondoknya bagus gitu saya bilang. Saya bilang itu pondoknya Mahat Ali gitu. Kalau Mahat Ali itu kan pondok yang bagus lah saya seperti kan. Orang tua setuju lah. Akhirnya saya berangkat ke sana, dikasih dana dari orang tua untuk beli tiket. Saya berangkat ke sana nih ke Bogor. Ciapus itu tadi ya? Iya betul, ke Ciapus itu. Disitulah sampai di sana saya kira saya jadi santri atau jadi pengurus. Langsung jadi pengurus. Karena tadi saya di pondok saya sudah mendalami ilmu itu sendiri. Di mana saya sudah punya bekal. Ini ketika sampai sana masih jadi pengasuh ini, jadi pengurus. Wah. Dapat kepercayaan nih ceritanya nih ya kan. Bukannya jadi santri, malah jadi pengurus gitu kan. Nah, disitulah mulai dan di dalam kepengurusan pun ada kajian sendiri. Makin GR Anda saat itu ya? Wah iyalah, makin bangga nih saya nih gitu kan. Terus setelah kejadian kebetulan di sana tuh sempat 2 tahun. Sempat 2 tahun? Ya 2 tahun. 2016 awal kan saya pulang. Balik ke Banjarmasin karena ada satu kejadian yang membuat kami akhirnya bubar keluar. Itu kejadian bom tamrin. Bom tamrin yaitu karena salah satunya yang melakukan aksi itu teman kami juga. Akhirnya karena takut khawatir kena imbasnya semua ini, akhirnya pengurus-pengurus yang yang dekat itu akhirnya kita keluar dari pondok itu. Nah, saya ada yang kembalinya mungkin ke Bekasi, ada yang ke Padang. Nah, kalau saya karena tempat tinggal di sini, saya baliknya ke Kalsel ya. Nah, di Kalsel sinilah saya karena kebetulan orang tua ada di pondok. Saya ketika ikut orang tua akhirnya kan mau tidak mau diajak untuk menjadi pengurus lah. Nah, di situ orang tua ini masih bahkan sempat debat ini sama orang tua gitu, sama bapak saya sendiri. Debat masalah ideologi yang saya bawa gitu. Debat karena beliau bilang ini kayaknya agak menyimpang nih anak gitu bahasa gitu. Sempat mengutarakan berarti apa yang didapatkan di sana ya. Tapi karena ya namanya orang tua, beliau sudah berilmu gitu kan, nggak mempan lah apa yang saya bawa gitu kan. Mental sendiri gitu kan. Nah, disitulah saya mulai gencar lagi mengkafirkan. Bahkan ketika bapak saya itu menjadi imam, saya tuh nggak mau sholat di belakang dia, karena saya sudah kafirkan dia.
saya tidak boleh sholat di depan orang kafir. Nggak mau diimamin sama orang yang dianggap kafir Iya, gitu betul. ya. Oke. Tapi cara sholat waktu itu sama Sama, saja, ajarannya sama ya. sama. Oke. Jadi Hanya ideologi saja. Ideologi yang satu takfir itu. Di situ ketika bapak itu imam, saya keluar lah kamar mandi gitu. Ketika jamaah selesai baru saya datang sholat sendiri untuk menghindari tadi itu saya sholat belakang orang yang sudah saya kafirkan. Bahkan beliau tuh sering ketika Idul Adha itu nyembelih. Saya tanya ini yang nyembelih siapa gitu. Karena nggak boleh makan hasil sembelihan dari orang yang sudah kita kafirkan. Gitu. Oke. Walaupun beliau itu nyebut nama Allah sekalipun, maksudnya ketika nyembelih Bismillah. Itu karena sudah saya kafirkan, itu haram hukumnya daging. Makanya saya bilang saya pengen motong sendiri. Gitu. Sampai seperti itu. Gitu. Bahkan ada niatan sampai ini alhamdulillahnya tidak terlaksana. Ada niatan wah ini boleh dijadikan objek untuk aksi. Orang tua itu kalau sudah dikafirkan otomatis halal darahnya. Oke. Ya, sampai seperti itu. Oke. Sudah berarti halal darah, hartanya halal gitu. Jadi kita mau fa'i dia, fa'i itu mengambil tanpa harus diperangi itu fa'i. Fa'i. Jadi kita boleh ngambil harta dia. Ya sesuai kita lah, sesuka-suka kita ya. Bahkan bisa sampai membunuh gitu loh. Tapi sempat terbesit seperti itu ya? Iya, ada terbesit seperti itu karena satu sering diajak debat itulah, maksudnya sering di debat ideologi saya itu. Akhirnya kan ada rasa wah ini, gitu. Rasa wah ini sudah kafir ya? masih aja apa Iya. gitu. Oke. Di dalam pondok itu kan, di dalam pesantren itu saya yang menjadi oknum lagi nih, oknum lagi yang mengajak santri-santri. Alhamdulillahnya hanya beberapa santri yang kena nih, nggak seluruhnya gitu kan. Ada berapa orang saat itu? Waktu itu ada 40 lah. 40 orang dari berapa santri yang ada di situ? 40. Yang dari 40 santri, Dari 40 santri, itu yang berapa terkena orang? hanya berlima gitu. 5 orang. 5 santri yang mau, karena ya tadi itu saya awal-awal untuk membawa mereka mengajak ke dalam ideologi itu, saya berbeda cara dengan yang dilakukan di kelas. Yang pertama saya mengajak mereka berpikir, makanya mengajak mereka itu membandingkan antara hukum kamu pilih mana nih gitu kan, bahasa seperti hukum Allah atau hukum demokrasi gitu kan, gitu. Akhirnya pilih mana nih, ideologi Al-Quran atau Pancasila. Ya namanya sebagai orang Islam kan akhirnya bingung juga di situ. Wah ini pilih mana? Mau kita pilih Al-Quran lah gitu kan, karena itu landasan agama kita gitu kan. Akhirnya padahal itu gampang sekali untuk bahasanya untuk Dibelokkan ya, betul. Maksudnya untuk dibantah itu gampang juga gitu. Iya. Ketika pilih mana hukum Allah atau hukum demokrasi gitu kan, pilih mana taat kepada Allah atau taat kepada pemerintah gitu kan. Nah padahal itu gampang aja, dalam surah An-Nisa pun sudah ada ya, maksudnya surah An-Nisa dan surah An-Nur ya, itu ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum gitu kan. Nah ketaatan kita kepada pemerintah itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu. Ketaatan kita kepada pemerintah adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Oke. Nah, Jadi, sebelumnya pemikiran Anda seperti apa nih? Ya pemerintah ini bukan pemerintah yang dimaksud itu gitu. Oh, tidak masuk kriteria Ya, ya. tidak masuk kriteria Ada gitu. ya. Karena tadi hukumnya yang dibawa itu hukum demokrasi. Nah, ketika saya di penjara itu, ini kita lagi ketika di penjara nih gitu. Oke. Ketika di penjara ini saya banyak mulai membuka diri saya untuk menerima pendapat-pendapat atau ilmu-ilmu dari yang lain. Gitu. Di situ ada ustadz yang saya ajak diskusi, beliau hanya membantah dengan logika. Oke. Logika, bukan dengan dalil. Ini ngomong dalil, karena kalau misalnya kita menggunakan dalil, lawan bicara kita pakai dalil nih, kita punya dalil juga. Gitu. Jadi hanya perang dalil, ujungnya cuma perang dalil gitu. Ini ada kok di Al-Quran begini, di sana juga ada kok di Al-Quran begini, perang dalil lah. Tapi kalau sudah dipatahkan dengan logika, udah, mau seperti apa gitu kan? Contohnya ketika saya masalah demokrasi ini saya bilang, satu
di demokrasi ini saya bilang bagaimana pendapat Ustadz tentang demokrasi gitu. Kalau dari kami kan kami katakan nih gitu demokrasi ini orang-orang yang bahkan berada di demokrasi ini kami katakan. Ustadz cuma jawab gini, kamu tahu babi gitu. Ya. Saya bilang tahu. Apa hukumnya kalau kita menggunakan bulu babi? Ya haram, saya bilang gitu. Apa hukumnya kita menggunakan kulit babi? Ya haram. Kukunya babi? Haram. Tulangnya? Haram. Karena itu semua dari babi. Nah itu sama halnya dengan demokrasi sendiri. Kalau kamu menganggap demokrasi itu kafir ataupun haram, otomatis apa-apa yang lahir dari demokrasi, itu kamu nggak boleh pakai. Balik kamu Ustadz nih, jalan raya itu hasil dari mana? Oh ya hasil dari demokrasi. Sekarang uang yang kamu pakai itu hasil dari mana? Nggak hasil dari demokrasi. Tapi kamu masih pakai apa enggak? Gitu kan? Jalan raya masih kamu pakai apa enggak? Ya masih. Harusnya nggak boleh. Kamu bikin jalan sendiri aja kan? Kalau kamu mau bikin jalan sendiri, kalau kamu mau bikin uang sendiri, Betul. gitu. Kalau kamu pengen memang mengharapkan semuanya, kamu jangan tanggung-tanggung semuanya, gitu. Ngomong gitu nih, akhirnya saya kan, iya juga gitu kan. Masuk di logika ini, sama halnya dengan bapak saya. Ketika itu saya debat masalah pengkafiran. Kebetulan waktu itu yang saya kafirkan banyak kita orang Islam gitu yang saya kafirkan. Bapak itu cuma bilang begini ke saya. Perbandingannya begini, karena kebetulan beliau tuh memang lamanya di Papua ya, sempat ikut dalam pengislaman suku-suku di Papua juga. Gitu. Nah di situ beliau cuma bilang begini nih, berapa orang Islam yang sudah kamu kafirkan dan berapa orang kafir atau orang Islam yang sudah kamu Islamkan? Gitu kan? Saya bilang nggak ada orang Islam yang saya Islamkan gitu kan. Tapi orang Islam yang saya kafirkan banyak. Iya. Akhirnya kan terbantahkan sendiri oleh saya gitu kan. Okay. Dan saya nggak bisa membantah apa yang disampaikan oleh beliau, didebatkan oleh beliau, saya nggak bisa bantah. Karena memang kenyataan seperti itu. Buktinya apa? Banyak yang saya kafirkan, bahkan abi saya, orang tua saya sendiri saya kafirkan gitu. Seperti itu. Nah kembali lagi ke pondok tadi, itu di pondok yang saya rekrut itu yang saya ajak 5 orang tadi? Dari 5 orang itu memang akhirnya kita mulai mendalam nih. Kita bikin kajian. Sempat waktu itu saya dari pihak pondok, saya sempat dikeluarkan juga. Waktu dikeluarkan itu saya ditugaskan di luar pondok, jangan di lingkungan pondok gitu. Akhirnya saya ditaruh di luar pondok karena biar tidak berhubungan langsung dengan santri-santrinya gitu. Nah itu bentuk penolakan pondok terhadap ideologi yang saya bawa. Saya ditugaskan keluar, mungkin disuruh tinggal di luar aja. Ya saya ikut. Nah, di situ mulai banyak, maksudnya dengan santri ada jarak. Oke. Ada jarak, tapi yang bertahan tadi itu 5 orang itu aja. 5 orang. Masih bertahan ketika saya datang, masih diskusi kita. Nah, pecahnya itu ketika tahun 2020 itu. Salah satu dari santri itu melakukan aksinya di Polsek Daha Selatan. Ini sebenarnya apa yang menjadi pemicunya? Kenapa hingga akhirnya terlintas ide untuk melakukan aksi tersebut? Untuk ide dari aksi itu spontan ya, mungkin kalau spontan. Satu, karena kita yang memusuhi polisi, gitu. Yang kita musuhi polisi, gitu kan. Yang kita musuhi polisi dalam ideologi yang kita bawa itu, polisi itu adalah musuh. Karena apa? Demokrasi ini seperti bangunan. Demokrasi ini ibaratnya bangunan. Dan polisi ini itu sebagai pasak yang menjaga, mempertahankan, mengkokohkan ini bangunan. Andai kan tidak ada pasak atau tidak ada dindingnya, otomatis ini atapnya runtuh. Oke. Seperti itu. Nah ini akhirnya yang kita perangi pertama kali itu ada polisi. Satu itu, kemudian yang kedua, karena yang sering nangkapin teman-teman saudara-saudara kita gitu. Akhirnya itu yang menjadi pemicu kita salah satunya untuk penyerangan itu gitu kan. Nah, sebenarnya dalam konsep awal penyerangan itu tidak ada dalam bahasanya schedule lah gitu. Oke. Tapi berarti yang konsep ini sebenarnya siapa ini? Yang konsep sutradaranya nih. Yang konsep itu kan otomatis aja gitu. Oke, udah paham lah ya. Yang paling senior di antara yang lainnya, di antara 5 orang itu. Oke. Jadi itu sudah otomatis gitu. Otomatis. Karena ya momennya untuk pertama kali kami menyiapkan
semua persiapan itu seperti samurai yang dipakai itu sebenarnya dalam kita menyiapkan samurai itu dalam rangka untuk menyambut Duhon, karena tahun 2020 itu lagi ramenya berita tentang Duhon yang kabut katanya bulan Ramadan tanggal 15 Ramadan gitu. Nah, itu kan dari ustaz pun sudah gencar nih bahas masalah Duhon nih gitu kan. Ini kita pun mempersiapkan, apalagi dalam salah satu ustaz yang bilang siapkan persenjataan karena ketika Duhon itu nanti tetangga pun bisa saling membunuh dengan tetangga karena menyebutkan roti gitu kan. Itu saya sampai karena apa ya? Karena dalam kondisinya kondisi saat itu seperti memungkinkan gitu. Satu musim corona. Ya. Ya, bulan Ramadan. Betul. Gitu kan. Kemudian kondisinya memang ini kayaknya ini tanda-tandanya udah ini mulai ini gitu. Corona kan orang nggak boleh keluar gitu kan. Kemudian dia khawatirnya seperti itu. Saya tuh sampai menyiapkan kurma. Saya sampai beli kurma itu sampai 6 kardus. Karena percaya dengan itu, percaya saya menyiapkan samurai. Saya punya 3 bilah samurai yang akhirnya disita ketika penangkapan itu. Saya punya 3 bilah itu. Untuk apa tadi? Untuk mempersiapkan tadi itu. Bukan mempersiapkan penyerangan sebenarnya. Jadi ketika melewati kan tanggal 15 nih. Kita tunggu nih tanggal 15 nih karena itu pertengahannya Ramadan nih. Kita tunggu tanggal 15 lewat. Oh, enggak ada ternyata nih. Nah, akhirnya menjadi itu samurai tadi itu menjadi beralih fungsi. Jadi untuk alat penyerangan tadi. Oke. Alat penyerangan di Padahal bisa loh dijadikan lebih bermanfaat lagi ya kan. Ini ambilin aja nih, tebas-tebasin rumput ya kan, lumayan kan. Makan sapi. Masih makan sapi kenyang ya kan. Oke. Jadi akhirnya yang tadinya tidak ada yang terlintas untuk seperti itu, lalu jadi spontan untuk melakukan aksi itu Kebetulan jadinya. karena tanggal 1 Juni itu bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Kenapa tanggalnya harus hari-hari besar? Karena hari-hari besar itu yang dimana hari-hari besarnya dalam demokrasi itu sendiri ya, dalam ideologi Pancasila itu sendiri. Intinya ingin membuat teror di hari-hari besar. Ini momen-momen yang ya kita waspada tapi nggak boleh takut. Gitu. Kita boleh waspada tapi nggak boleh takut. Jangan karena ini kayaknya ya, terus takut, jangan. Kalau kita semakin takut mereka semakin senang. Oke, karena incaran mereka adalah memang menakut-nakuti kita ya. Membuat rasa takut was-was dalam lingkungan kita gitu. Dengan rasa was-was itu akhirnya terjadi perpecahan gitu. Oke. Seperti itu intinya itu seperti itu, intinya bagaimana ada chaos gitu. Oke, jadi sebenarnya itu lalu bagaimana mereka bisa masuk celah Ya, di betul. situ ya. Bagaimana ada konflik pasti di situ ada kami menunggangi juga. Seperti contoh ini, tahu demo 212 nih. Ya. Demo 212. Itu waktu itu menunggangi dalam tanda kutip itu menunggu momen di mana ada chaos. Baru di situ masuk nih. Gitu. Atau sama seperti demo Bawaslu. Demo Bawaslu itu sama seperti itu. Menunggu ada chaos masuk. Gitu. Jadi momen-momen chaos itu yang dinantikan oleh orang-orang yang berpikiran radikal itu sendiri gitu. Oke, terus Mas Taklis nih, setuju nggak sih? Karena orang bilang ada juga yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat paham radikal ini bisa masuk adalah faktor ekonomi. Itu sebenarnya gimana? Kalau dari pengalaman dari Mas Taklis sendiri gimana? Kalau faktor ekonomi itu memang ada ya, tapi mungkin itu di urutan ke terakhir lah gitu. Oke. Karena ekonomi itu sendiri mungkin satu mungkin bisa memicu tadi itu juga memicu rasa wah ini tidak adil gitu dan sebagainya, itu bisa memasukkan ke situ. Tapi menurut saya yang paling utama itu adalah karena tidak ingin mencari tahu lebih dalam. Ketika mendapatkan berita kita tuh padahal sifatnya Indonesia kan kepoan ya. Harusnya tuh lebih kepo ketika ada berita tuh mencari tahu lebih dalam lagi. Ini kenapa seperti ini konflik apa sih yang terjadi. Ngomong balik lagi kalau soal buka puasa. Tadi kan kejadian tahun 2020 itu tadi kita sempet nyiapin kan, katanya ada sempet nyiapin kurma, mambox itu banyak, sama korek api, kemudian lilin juga, terus samurai. Nah ini sebenarnya
Dari mana uangnya? Sedangkan saat itu kan Anda juga sudah sudah dikeluarkan juga kan? Iya, betul. Dari pesantren itu. Ini gimana ini? Itu untuk uang atau pendanaan kita itu dari luar. Dari luar. Oke. Dari luar karena 2017 ya itu ya. Ketika 2017 itu saya sempat dipanggil untuk ke Thailand. Dapat linknya apakah waktu Anda masih di Ciapus itu? Ya, Oh. karena salah satu pengurus dari yang ada di Ciapus itu ketika sudah dia berangkat ke Suriah, dia menjadi salah satu, kalau bagian maktabah itu maksudnya bagian maktabah itu mungkin dia bagian kantor di sana yang untuk memberangkatkan orang Indonesia. Jadi di sana itu ada yang dari, contoh mungkin ada dari Indonesia. Kalau Indonesia itu kebanyakan yang menjaga itu Asia, wilayah Asia, contoh Malaysia, kemudian Indonesia, Filipina, itu maksudnya pasti lewat jalur dia. Oh. Jadi per jalur itu sudah ada koordinatornya sendiri ya. betul. Oke. Dari pengurus inilah saya disuruh untuk kamu ke Thailand ambil dana saya di sana itu pun sudah ada yang nunggu. Yang nunggu saya di sana itu salah satu juga pengurus waktu itu bareng juga kami pengurus bujang yang ada di pondok di Ciapus sana itu. Nah disitulah kita ketemu di Thailand. Saya berangkat ke sana itu dia. Berapa orang saat itu? Sendiri saya. Sendiri. Disuruh berangkat sendiri. Di sana kita pun ada beberapa teman yang mungkin berangkatnya ke Suriah langsung. Mereka ke Turki. Jadi lewat jalur Turki. Ya, di situ mungkin kami membantu juga untuk keberangkatan. Membantu keberangkatan itu dia. Setelah dari situ mendapatkan dana kan. Kalau dana tuh beberapa negara, Jerman, Maldives, Maldewa itu dari situ ke lewatnya WU, Western Union gitu. Jadi masuknya BAT, nanti ketika pas mau balik ke Indonesia baru kita tukar ke dolar Amerika. Itu sekitaran $9.000. $9.000 cash waktu itu. Cash. Itu saya pisah-pisah. Dari ketika kami di hotel itu kami pisah-pisah. $9.000 itu kita pisah, ada yang saya taruh di buku, ada yang taruh di dompet, selip-selipin di mana lah. Yang penting jangan sampai lecek ya, karena itu uang manja. Iya betul, nggak Cek boleh dikit lah. ya. Oke. Nah itu yang saya bawa pulang ke Indonesia, kami melewati, itu yang pulang saya sendiri nih, karena kebetulan ketika itu ada dapat perintah juga dari sama yang di bagian kantor di sana di isi sana di Suriah sana, untuk membuka jalur lagi gitu, membuka jalur ke Sinai itu di Mesir ya, Sinai kan, dan Khorasan itu di Afghanistan sana di arah Iran. Nah teman saya ini dia mau ngambil yang ke Sinai, ke Khorasan, ke Afghanistan. Mau tidak mau dia nyuruh saya nih ke Sinai aja kamu gitu kan. Saya bilang lah ini, saya ninggalin istri saya lagi hamil, saya bilang. Tapi saya nggak siap, itu nggak siap. Akhirnya dia berangkat sendiri, yang Sinai tutup jalur karena nggak ada yang siap. Kalau yang dia ini membuka jalur ke Khorasan tadi. Saya pulang nih ke Indonesia itu lewat Medan, lewat Medan, baru ke Jakarta, baru ke sini di Banjarmasin. Itu sudah mulai dimasukin di chat lagi dari Telegram. Ini kita lewat Telegram ya. Lewat Telegram komunikasinya. Dan di Telegram itu ada salah satu kalau di kelompok jadi itu ada salah satu aplikasi untuk namanya aplikasi apa tuh? Jadi pesan itu diubah lagi dalam kayak kode gitu. Jadi kode itu namanya aplikasinya Aman Mujahid. Oh, ada menggunakan bahasa-bahasa khusus pada saat berkomunikasi ya? Betul. Jadi itu nanti kita ubah. Contohnya pesan kita ubah. Nanti kita ubah dia jadi berantakan tuh kalimatnya, kayak kode-kode gitu lah. Nanti sampai kita kirim ke sana. Kita kirim, contoh saya kirim ke mbaknya, nanti buka di aplikasi itu lagi, tinggal diubah lagi gitu di sini. Nanti keluar apa yang saya kirim. Contoh saya kirim apa, itu kalimat apapun bisa berapa banyak kalimat nanti yang keluar gitu. Seperti itu. Nah, aplikasi itu yang kami pakai, yang dikirim dari Suriah sana untuk mengirim nama-nama yang harus saya kasih uang ini. Yang saya kasih uang ini, akhirnya dari uang itulah saya
teman-teman yang sudah saya kasih itu berangkat mereka ke Khurasan tadi yang sudah dibuka jalur itu. Dan yang sisanya itu untuk kami gunakan di sini untuk akomodasi kami, untuk biaya apa namanya, Operasional di sini operasional juga kelompok gitu di sini. ya. Dan memang di sana kita sudah dibilang untuk apa namanya membuat kalau memang nggak siap untuk ke Sinai, maka di sini kita disuruh untuk buat kelompok kecil lah, kelompok kecil. Nah ini di sini saya mengajak tadi itu yang santri-santri yang sudah saya rekrut untuk bergabung di kelompok saya. Begitu. Nah dari dana itulah kita Akhirnya pakai ya. buat apa namanya kita pakai buat beli peti kurma tadi, kemudian samurai. Itu bahkan kebetulan yang baru siap untuk pembuatan itu hanya saya dengan yang melakukan aksi itu. Jadi cuma 4 pasang samurai, 4 samurai lah, 4 samurai. Yang saya punya 3, dia punya 1. Yang dia pakai buat menyerang di Polsek Daha Selatan itu. Oke. Kita balik lagi ke pada saat penyerangan. Saat itu Anda di mana? Saya waktu itu lagi di Banjarbaru sini. Malah di Banjarbaru. Ya, di Banjarbaru. Kenapa nggak ikut langsung? Karena ya tadi itu kan itu aksi spontan. Aksi Aksi spontan. spontan yang dilakukan ya, karena ketika dapat informasi itu ya, informasi itu wah saya juga kaget gitu kan, saya juga kaget, wah sudah aksi aja gitu, sudah langsung aksi aja. Karena saya sudah belajar dari penangkapan teroris yang sebelumnya. Ketika ada kejadian otomatis yang terkait dengan itu tertangkap gitu. Nah, saya akhirnya mengatur untuk saya kabur lah. Pertama nih, saya kabur, saya ke Balikpapan. Saya kabur ke Balikpapan, itu bawa bersama anak istri saya ke Balikpapan. Itu dalam kondisi saat itu saya lagi dicari. Ketika sampai di Balikpapan itu, Mbak ya, itu ada rasa frustasi saya. Yang timbul malah frustasi. Iya, frustasi karena wah ini apa ya? Yang saya hadapi ini baru pertama kali gitu. Aksi pertama Iya, juga, aksi pengalaman pengalaman juga. pertama dan momen pertama yang krusial kita kayak apa ya? Dikejar-kejar gitu. Apalagi saya ketika di perjalanan kan saya sudah ceritakan ke orang tua. Ini saya mau ditangkap. Sampai orang tua bilang, kamu tuh sudah dikasih tahu, sudah nasihatin dari dulu gitu ya. Ini hasil yang kamu bawa itu, ideologi yang kamu pakai, ini hasilnya seperti ini. Itu sempat saya melihat orang tua itu, kita ya namanya bapak itu kan mau salah apapun anaknya kan, sejahat apapun anaknya otomatis masih apa ya, masih ada rasa ini anak saya gitu ya. Iya, betul. Oh itu cari gimana caranya ini, sampai hubungin om-om yang dari kepolisian, ini gimana caranya ini. Itu kan melihat beliau tuh, wah saya jadi rasa kasihan orang tua nih, kasihan. Ketika sampai di Balikpapan, karena tadi itu masih terbawa tuh, kasihan orang tua, kemudian terbayang bagaimana ketika ditangkap ini sebagainya. Itu sampai karena saking frustasinya, sampai saya itu ingin apa ya, karena melihat Talio gitu ya, Talio gitu ada di rumah, tali jemuran itu saya mau menggantung anak sama istri saya. Pokoknya kita udah mati di situ dah, daripada frustasi begini saya mikir. Karena tadi itu apa ya, terbawa suasana mencekam banget gitu. Jadi ya saya nggak siap dengan itu gitu. Akhirnya anak nih saya pengen saya gantung di situ. Pokoknya bunuh diri di situ lah kita. Perasaan yang tadinya kan muncul menggebu-gebu nih. Iya, betul. Sebagai seorang yang aku pengen membela agamaku. Ya, itu gimana? Apakah perasaan itu sudah mulai luntur saat itu dengan adanya kejadian mencekam seperti itu? Otomatis itu apa ya, hilang gitu. Langsung hilang. Karena nyalinya itu langsung hilang. Karena satu yang tersentuh saya dengan pikirkan hati akhirnya ya. tersentuh dengan hati karena orang tua tadi. Orang tua kemudian anak istri saya nggak tega gitu. Nggak tega dengan hal seperti itu kayak menimpa pada keluarga. Waduh, itu nggak kuat saya dengan hal itu. Tapi waktu itu rencananya memang pengen kabur. Kemudian karena bapak telepon bilang, udah kamu serahkan diri aja, balik ke Banjar, kamu serahkan diri. Mau serahkan diri, aku ke Polres nih. Oke, Polres mana ya saat Polres itu? Banjarbaru. Awal didatangin, oke. Terus? Nah, kemudian waktu itu niatnya pengen nyerahkan diri ya.
Perjalanan pulang itu bersama anak, istri, kemudian ada paman juga gitu yang bawa mobil. Karena perjalanannya jauh, kata bapak, kamu nginep dulu di penginapan gitu. Saya nginep lah di penginapan dekat di Polres, nginep di situ. Wah, ketika mau nginap, ini niatnya besok pagi baru menyerahkan diri nih. Itu kesalnya kenapa nggak waktu itu langsung menyerahkan diri gitu kan? Kata bapak nginap dulu nih karena lihat bawa anak, bawa istri kan. Capek nih, mas. Jauh perjalanan jauh nih, istirahat dulu deh. Jadi istirahat, langsung digerebek gitu. Langsung ditangkap di situ. Di penginapan itu, wah, saya pasrah maksudnya yang saya bawa, yang saya pertahankan ideologi ini, ya ini konsekuensinya seperti ini. Dan satu hal yang buat saya itu, wah, ada hal yang membuat saya itu apa ya bang, rasanya itu kayak, oh ternyata tuh itu sempat masuk dalam pikiran saya karena, oh padahal ini mereka musuh gitu. Istri saya yang pakai cadar ya, pakai hijab gitu. Kebetulan di penginapan itu saya bersama dengan anak istri, kemudian saya bawa HP dan juga tas di situ. Ketika saya ditarik keluar kamar itu, kan buka sedikit, saya tarik keluar kamar. Itu sudah diborgol, kemudian ditanya mana HP sama tas. Saya bilang di kamar. Ketika mau masuk ke kamar, saya bilang jangan masuk dulu nih. Anak sama istri saya belum pakai hijab. Itu yang buat saya tersentuh itu, langsung ditutup di pintu nih, gitu. Pintu itu langsung tutup nih. Langsung itu sama anggota yang itu nangkap saya, ditutup pintunya. Terus bilang sama istrimu pakai hijabnya dulu. Wah itu saya, humanis ya. Oke. Saya kira tuh langsung kayak kalau dari cerita teman-teman kan, mereka langsung asal masuk aja gitu kan. Wah, saya bilang, makanya saya langsung berdiri, saya dikasih berdiri. Saya teriakin sama kita, bilang ke istri saya pakai hijabnya dulu, ini mau masuk gitu. Setelah pakai hijab baru masuk ke dalam. Wah itu dalam, saya kira tinggal masuk gerbek aja gitu. Karena itu hal pertama kali yang saya hadapi, yang membuat saya, ternyata beda. Itu pertama kali yang membuat saya tuh kayak berpikir, ternyata mereka bahannya tuh walaupun dalam keadaan seperti ini mereka masih memperhatikan hal yang ibaratnya bagi orang apa sih gitu kan, memanusiakan manusia lah ya. Apa sih hijab doang gitu kan. Nah itu setelah dari penangkapan itu kami dibawa memang ke Polres di Dahasa. Di sana proses interogasi. Setelah dari sana baru kami dibawa ke Polda Kalsel. Di Polda Kalsel itu pun ya ada maksudnya teman-teman dari Dinsus dan juga Polda ya. Nah, saya sempat ditanya, kamu sudah ini belum? Waktu itu malam Jumat ya. Kalau dalam malam Jumat emang saya itu sering baca Al-Kahfi itu kan. Malam Jumat baca apa gitu kan? Baca Al-Kahfi, sudah baca belum? Belum. Itu saya dicarikan Al-Quran. Dicarikan Al-Quran. Kebetulan karena waktu itu nggak ada Al-Quran, aku dipinjamkan HP. Nah, saya bilang, kok maksudnya ini kita musuh gitu loh. Iya, kenapa masih baik aja nih sama saya nih gitu ya? Kita musuh gitu. Iya. Nah, di situ itu hal-hal yang mungkin bagi orang tuh apa sih gitu kan. Tapi bagi saya yang dalam kondisi saat itu mendapatkan hal-hal yang mungkin nggak ada seberapa seperti itu, tapi itu menyentuh buat saya. Kemudian ketika saya ditangkap pun, ketika saya di Cikes pun, perhatian dari teman-teman Densus kepada keluarga saya itu yang membuat saya luar biasa. Dan di situ memotivasi saya sendiri untuk berubah. Berubah. Jadi waktu pada saat Anda ditangkap itu bukannya Anda merasa benci sama polisi, tapi ternyata malah jadi tumbuh rasa-rasa cinta ya gitu ya. Makanya hati-hati, nggak boleh benci ya kan, nanti jadinya benar-benar cinta loh. Oke, ini baru awal ya. Terus pastinya banyak sekali pengalaman-pengalaman pada saat Anda di dalam menjalani hukuman. Pada saat itu hukuman yang dijalani berapa lama? Saya divonis 6 tahun. Saya menjalani 4 tahun setengah. Dapat remisi karena ngurus PBH juga ya. Pembebasan bersyarat.
alhamdulillah setelah ikrar NKRI baru kita bisa ngambil PP di situ ya. Karena syarat dari napi teroris itu ketika mengurus PP harus ikrar NKRI dulu. Nah, ketika sudah ikrar NKRI baru alhamdulillah saya bisa ngurus hak-hak saya tadi itu, ngurus remisi saya. Oke, pada saat di dalam menjalani hukuman, apa pelajaran yang paling berharga yang pernah didapatkan di sana? Pelajaran yang paling berharga itu adalah saya bisa membuka diri. Mungkin membuka diri yang selama ini saya tuh sering menutup diri dari ilmu-ilmu atau dari pendapat-pendapat yang lain. Jadi saya mulai membuka diri. Maksudnya bahkan dari pendapat dari agama, di luar Islam pun saya terima. Bagaimana ketika di lapas saya bertemu dengan bahkan sudah saya anggap abang sendiri, yaitu di penjara itu ada orang dari NTT, dari Kupang, ya dari Sumbawa itu orang apa namanya, orang Nasrani. Orang Nasrani. Itu saya anggap abang sendiri. Waktu itu kita ketika dia kan orang NTT nih, ya kan, lama nggak pernah dibesuk. Ketika dia dibesuk sama orang tuanya itu, wah, saya bilang ke dia, itu kan sempat nangis. Saya melihat itu pun nangis gitu. Lama nggak dibesuk, kemudian orang tuanya datang gitu kan. Terus saya bilang, abang tahu nggak, saya itu pernah punya niat untuk membunuh orang tua saya. Wah, itu kaget. Hah? Bisa gitu Bisa ya? gitu. Di dalam agama saya nggak pernah saya punya, dalam agama saya ya nggak ada ngajarin itu. Ya sebenarnya Islam nggak ada bang, saya bilang gitu. Tapi itu kan ada dari ideologi kami yang kami bawa ini, akhirnya terjadi seperti itu. Gitu. Dan dia cuma bilang, abang pokoknya kalau sudah pulang jangan lagi ngelakuin seperti ini. Makanya saya bilang itu menjadi saudara saya yang dari itu pertama kali saya berkumpul dengan orang mungkin Islam yang kayak saya anggap abang saya sendiri. Banyak mungkin dari teman-teman yang lain pun, ustaz-ustaz lain pun banyak pembelajaran yang saya dapati, itu yang membuat saya banyak berubah. Dan ketika di Cikeas itu sendiri, di rutan Cikeas itu alhamdulillah ketika di Cikeas itu kiri kanan saya itu teman-teman yang mensupport saya untuk berubah. Karena kita walaupun nggak bisa bertemu bertatap muka, kita tuh ngobrol kan suara via suara gitu doang, kayak HP lagi. Ngobrol doang, akhirnya itu memotivasi. Walaupun di situ pertama masuk ya, ketika di Cikeas masih ada rasa wah, membawa ideologi saya itu. Saya bertahan gitu. Alhamdulillah ketika mendapatkan dorongan dari teman-teman yang kiri kanan saya ini untuk berubah, mungkin ya kembali lah ke pangkuan NKRI, dan mereka pun alhamdulillah sudah ikrar juga. Satu persatu kan akhirnya mereka keluar nih, kita pindah ke blok lain karena mereka sudah ikrar, dipindahkan ke blok yang hijau lah bahasanya seperti itu. Kalau saya masih di blok oranye nih, masih di Penyaringan. Nah di situ sempat saya di situ berapa kali ya? Kalau di Cikeas itu saya hitungannya tuh sudah 5 kali masuk rumah sakit. Kenapa tuh? Ya karena tadi mungkin karena Pikiran. Okay. Itu di situ saya bagaimana mempertahankan apa yang sudah saya bawa gitu. Maksudnya ketika saya sudah ikrar NKRI, di situ saya bagaimana saya pertahankan itu. Belum lagi dari teman-teman yang lain. Itu kan menjadi pikiran juga nih. Kamu seperti ini, kalau kamu sudah ikrar ini, kamu kafir ini, nanti istrimu, wah itu. Ya kalau istrimu tuh kamu nggak boleh sama istrimu lagi nih, gini sebagainya kan, bahasa seperti itu menjadi pikiran gitu loh. Menjadi pikiran, wah gimana cara lepaskan ideologi di kepala saya ini, karena ideologi ini pasti mengakar, radikal ya. Oke, benar-benar betul mengakar. dalam sekali ya. Itu perjuangan saya, bahkan teman-teman dari Densus sendiri tuh tahu sih bagaimana tuh saya masuk rumah sakit yang bagaimana untuk melepaskan ini, karena di Cikeas itu sendiri itu ketika kita sudah ikrar itu kadang ada teman-teman, ini sudah ikrar yang ini, itu suka kadang dipanas-panasin lagi, diberikan dalil-dalil lagi, bahkan ada ceramah-ceramah. Itu ketika ada ceramah, mungkin ada gisi-gisi ceramah, kan ceramahnya teriak-teriak nih. Itu saya pun langsung kata teman-teman di samping, udah tidur, kamu bareng aja. Itu saya langsung bareng aja. Mau tidak mau kan telinga untuk mendengar ya. Akhirnya ada gejolak, gimana. Menjadi pikiran asal mau naik. Akhirnya tumbang terus. Oke. Nah, yang alhamdulillah saya bisa pindah ke
lapas tadi ke lapas dan banyak bertemu dengan teman-teman ya walaupun memang ada napiternya tapi alhamdulillah ada beberapa sudah hijau itu yang bisa saya ajak diskusi. Kemudian dari teman-teman umum makanya yang kasus umum pun saya bisa ajak diskusi dan support dari mereka itu yang membuat saya alhamdulillah bertahan dengan apa yang sudah saya bawa saat ini. Oke. Alhamdulillah dan support dari orang tua, keluarga itu. Itu yang utama ya, Itu utama. orang-orang terdekat sebenarnya Terdekat, ya. Oke. Terus saya mau tanya, pada saat di sana apa ada mungkin sosok yang menjadi panutan yang akhirnya mengubah Mas Tafis, merubah pikirannya yang tadinya radikal menjadi tidak radikal lagi? Kalau di Ustadz mungkin di dalam. kalau di Ustadz nggak ada sih. Oke. Kalau di Ustadz nggak ada. Tapi kalau di Satgas Kalsel ada ya. Ada ya. Ada makanya Satgas Kalsel itu ada yang membuat wah itu yang sekarang memperhatikan keluarga saya. Oke. Itu sebenarnya Itu yang yang- membuat ini ya. Ya, Karena- jadi- Saya dulu menganggap mereka musuh gitu. Mereka musuh. Dan dengan keluarga saya dengan keluarga saya itu mereka kayak kita ini keluarga gitu. Bahkan ketika anak-anak saya ketika datang teman-teman dari ke rumah itu kan anak tuh bertanya lah ini siapa gitu kan. Nah, ini ada ini teman-temannya ayah gitu. Teman-teman ayah kamu terus diajak keliling kan anak saya itu diajak wah itu kan hal yang mungkin bagi orang remeh tapi bagi saya itu hal yang itu hal yang ini saya anggap mereka musuh gitu. Betul, tapi kita malah diperlakukan dengan hati, dengan humanis. Mereka memperlakukan kita dengan memanusiakan kita selayaknya manusia. Bahkan mungkin perhatian yang dari organisasi atau lingkungan terdekat kita sendiri itu tidak bisa kita dapatkan, tapi kita dapatkan dari mereka seperti itu ya. Kan teman-teman saya itu ketika mereka itu kan ini kan istri yang laporannya bilang oh ini ada dari ini ada minta nomor rekening gitu. Saya bilang kasih aja gitu. Nah ketika ini mau dapat bagian dari kelompok nih dari kelompok. Ternyata tahu saya iklan KRI gitu. Akhirnya langsung diblokir nomor saya. Oh dari saat itu saya bilang oh kalian ternyata caranya seperti itu. Kalian membantu orang itu bukan karena dia manusia, bukan karena dia itu saudara. Ada something, ada tujuan. Ada tujuan. Gitu. Ada tujuan kalian melakukan seperti itu karena apa ya? Mereka ketika saya kira mereka langsung seperti itu blokir nomor saya. Makanya saya nggak bisa sebutin nama beliau tapi itu beliau itu yang bawa dari teman-teman dari Susit yang itu bisa banyak sosok itu yang membuat saya itu bisa melangkah Sampai hari ini ya. Oke, ini pengalaman yang luar biasa ya. Oke, pengalaman hidup yang kalau boleh ini mengubah segalanya nggak sih bagi Mas Tafis? betul mengubah segalanya. Mengubah segalanya ya. Segalanya. Oke. Dan tak pernah terbayangkan sebenarnya kayak gini. Oh, kita udah kayak lagu aja nih. Oke. Dan ini berarti adalah boleh kita garis bawahi bahwa ternyata pemahaman radikal ini memang mereka menyusupinya itu secara halus. Ya, secara halus betul. Tapi justru mereka punya tujuan tersembunyi yang akhirnya pada dasarnya mereka adalah memanfaatkan kita sebenarnya. Asas manfaat sebenarnya. Betul. Memanfaatkan keberadaan kita di masyarakat juga, kedekatan kita kepada masyarakat juga. Itu kadang mungkin bagi masyarakat ini karena sudah mungkin terlanjur berbaur dengan masyarakat, itu hal yang tiba-tiba aja pecah ada mungkin kejadian apa. Mungkin masyarakat orang ini baik kok nih, harus dia tahun gitu. Oke, memanfaatkan situasi juga, ya kan? Contohnya itu tadi kalau misalkan ada momen-momen penting, misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba chaos, mereka malah memanfaatkan itu ya. Oke, bukan malah untuk meluruskan. Itu catat ya. Karena kita udah tahu ya kalau yang namanya agama mana sih yang tidak mengajarkan kedamaian, persatuan. Dan ini ya, kenapa kok selalu Islam gitu? Selalu kok Islam? Iya, kenapa nih? Kenapa kok Islam gitu? Ya karena radikal itu sendiri, maksudnya pemahaman ideologi radikal itu sendiri itu seringkali menunggangi apa-apa yang menjadi mayoritas di negara itu.
Kalau di Indonesia kan mayoritasnya Islam nih, Islam. otomatis kan apalagi anak muda dari kalangan umat Islam ini punya semangat menuntut ilmu, gitu Betul. kan. Dan ketika sudah punya ilmu, mungkin sudah punya satu panutan, itu aja dibawa gitu, itu aja diikutin. Apa yang dibilang sama itu, ya kalau di orang lain nggak ada gitu. Pokoknya itu aja. Punya semangat seperti itu ya akhirnya mudah radikal itu masuk. Kalau di negara lain contoh seperti India itu kan dari Buddha ya, dari Hindu itu kan radikalnya masuk di sana juga, makanya terjadi pembantaian di Kashmir itu, kemudian seperti di Filipina, di Myanmar itu kan dari Buddha ya, itu akhirnya menjadi pembantaian kaum suku apa itu namanya itu yang dia berpindah ke Aceh kemarin. Oh iya, oke. Itu kan kaum radikal dari agama Hindu gitu kan. Nah, makanya ketika di sana tuh mayoritas Hindu, yang mayoritasnya Buddha itu akhirnya dikutuhin ke Buddhanya gitu. Sama seperti contoh di Indonesia ini Islam. Jadi bukan Islam terus ya. Enggak ya. Padahal bukan, karena memang mayoritasnya ini Islam. Dan anak mudanya di kalangan Islam di Indonesia ini punya semangat itu. Punya semangat menuntut ilmu. Dan kemudian ketika mendapatkan ilmu baru itu nggak mau dicari perbandingan lagi, pokoknya itu aja terus gitu. Harusnya kan ketika dapat ini harus jadi perbanding lagi nih, perbandingan dari ustadz ini begini, dari ustadz ini begini, dari ulama sana begini, itu kan banyak itu. Dan satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita mendapatkan dalil-dalil seperti dari hadis, kemudian dari ayat-ayat, itu kita harus lebih mempelajari ke asbabul nuzul dan asbabul wurud. Kalau asbabul nuzul ini Al-Quran, ini sebab turunnya ayat ini kenapa? Ini sebab turunnya ayat ini buat apa gitu? Kondisinya seperti apa? Gitu kan? Kondisinya seperti apa? Sama seperti asbabul wurud. Hadis ini keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu karena apa gitu? Kondisinya seperti apa? Dan untuk siapa? Gitu. Dan ini hadis nanti seperti contoh hadis berjihad jalan Allah nanti dapat 70 lebih dari. Iya. Itu kan hal hadis yang sebenarnya Rasulullah keluarkan untuk memberi semangat kepada kaum Badui. Kan orang Badui itu berislam, dia mau berperang pada zaman Rasulullah itu harus ada apa-apanya. Gitu. Makanya itu sebagai motivasi mereka gitu loh. Makanya keluarlah hadis itu buat masyarakat Badui pada waktu itu gitu. Jadi itu asbabul wurudnya. Asbabul nuzulnya ketika turun ayat jihad ini dalam kondisi seperti apa, gitu kan? Kondisi Nabi seperti apa? Ketika Nabi perangi gitu, dalam kondisi seperti apa, gitu kan? Dalam momen-momen seperti apa? Itu kan ayat itu turun karena hal itu. Gitu. Jadi memang teman-teman mau itu di pesantren maupun di sekolah-sekolah umum, ketika mendapatkan dalil ataupun hadis-hadis itu dicari. Maksudnya ini jangan langsung ditelan ya. Langsung telan. Ini tentang jihad. Itu ya jihad. Seperti itu sih. Oke, intinya supaya jangan salah persepsi ya. Jangan salah persepsi. Kemudian contoh kok dibilang anak-anak pondok pesantren sebagai, kan seperti kemarin dari mungkin dari BNPT pun ada ya. Maksudnya ini pesantren nih sebagai tempat lahirnya radikal gitu kan. Bukan pesantrennya sebenarnya, bukan pesantren itu tempat radikal, bukan. Maksudnya sebagai media tumbuhnya radikalisme gitu. Bukan pesantren sebagai tempat radikal, bukan. Ini sebagai media. Contoh seperti media-media sosial lainnya, dari situlah tumbuh kalau kita, karena satu pesantren itu tempat yang isolasi dari media. Maksudnya isolasi dari media itu kita di pesantren itu nggak boleh pakai HP. Betul ya, nggak boleh pakai HP. Logikanya dari mana ya kok bisa gitu ya? Nah, akhirnya ketika masuk itu pemahaman, kita kan nggak bisa mencari tahu lagi. Oh iya, apapun betul. yang diterima itu kita bawa gitu. Nah makanya salah satu penyebab kenapa bisa timbul dari pesantren itu radikalisme. Ini ngomong-ngomong proses dari akhirnya menjadi hijau lagi nih ya, supaya tidak terpapar lagi dengan radikalisme, itu berapa lama sih sebenarnya? Selama saya di Cikeas ya, saya di Cikeas itu memang kan hitungannya di Cikeas setahun, Polda Metro Jaya itu setahun,
Ya berarti hitungannya 3 tahun lah saya untuk Sempat melepas. pindah-pindah tugas juga ya berarti ya. Mutasi. Mutasi. Pindah-pindah juga nih ya, ngerasain ya. Oke. Bisa mutasi juga ya. Iya, Cikeas, habis itu dimutasi ke Polda Ke Polda Metro, Metro Jaya. terus Ke mana Ambarawa. lagi? Ambarawa. Terakhir yang di Ambarawa. Yang berawal kemudian ke Gedung Pane Semarang. Oh, oke. Jadi dari Gedung Pane itu saya pindah ke apa? Dari Ambarawa saya pindah ke Gedung Pane. Oke, tempat yang paling enak yang mana? Tempat paling enak ini dari apanya dulu nih? Yang paling enak dalam artian yang paling berkesan banget, misalkan dari segi fasilitas atau ya sebaliknya ya. Ini saya agak-agak sarkas sebenarnya ngomongnya. Yang mana nih yang Pasti paling di ini? Gedung Pane ya, karena sudah kita bisa keluar. Tapi kalau untuk dari segi makanan, Oke. Cikeas. Cikeas paling enak. Oke. Kalau Cikeas itu kan punyanya dari Densus ya, bertempatnya di Makobrimob. Oke. Karena apa ya? Memang catering ya, makanannya catering, jadi enak kayaknya gitu. Iya sih, soalnya saya juga sampai pernah dengar berita ya kan, kalau napi-napi di ter itu juga ada pernah yang sampai disuapi makan nasi padang ya kan gitu ya, luar biasa memang ya mereka ya. Itu di bis dikasih makan nasi padang, sampai di Nusa Kambangan kasih makan proporsinya. Oke, berarti panjang juga prosesnya ya. Iya, Akhirnya panjang. benar-benar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Dan 3 tahun itu saya sampai ya hitungin dari keseluruhan tempatnya, itu sudah 9 kali masuk rumah sakit. Iya, tadi yang Karena- asam lambung Ya, tadi ya, karena yang pikiran tadi macam-macam itu bagaimana apa ya, melawan ideologi yang ada di kepala ini, melepaskan gimana caranya. Dan berbenturan juga dengan teman-teman yang selalu apa ya, menggembor-gembor saya untuk apa, tetap bertahan dalam ideologi itu kan hal yang bagi saya tuh wah berat gitu loh. Sampai 9 kali masuk rumah sakit itu bukan hal yang enak banget di rumah sakit gitu loh. Kan itu memang melepaskan Gampang dari ya, ya, memang ya. bukan hal yang gampang gitu. Betul. Kan makanya ketika sampai dari teman-teman Densus tuh bilang tentang ini kamu kalau misalnya saya bilang kalau memang pura-pura itu tempatnya hanya di penjara, pembuktian kita itu di luar gitu. Saya bilang. Pembuktian kita sudah hijau atau masih merah itu di luar, sudah benar-benar hijau itu memang di luar gitu. Bahkan saya bilang kalau nanti ketemu saya masih melakukan apa namanya aksi yang seperti melakukan hal yang seperti saya lakukan sebelumnya, nggak usah tangkap lagi, langsung dor aja saya bilang. Oke, sekarang Nggak perlu nih. tangkap. Oke, sorry ya Mas ya. Sekarang gini, setelah prosesnya Anda juga memiliki paham radikal, itu juga prosesnya Itu panjang. prosesnya panjang betul. Kemudian juga untuk melepaskan itu juga adalah proses yang panjang. Iya. Nah, sekarang apa hal pemikiran Anda yang membuat Anda benar-benar bisa terlepas dari paham radikal itu, apa yang Anda pikirkan? Yang pertama keluarga. Keluarga. Terutama bapak ya, bapak dan mungkin dari saudara saya, itu hal-hal yang banyak memotivasi. Hal-hal itu banyak memotivasi. Kemudian satu dari yang dari Ustadz itu tentang demokrasi itu sendiri. Itu yang hal yang ternyata Allah pun mengajarkan kita untuk berdemokrasi sebagaimana ketika Allah itu mengatakan kepada Nabi Soleh, Nabi Yunus, itu kan saudaranya Yunus, padahal itu orang-orang yang berbeda pemahaman. Ya, makanya berbeda pemahaman tuh Nabi Yusuf Islam ataupun Nabi Soleh itu Muslim, itu tetap orang-orang yang berbeda pemahaman dengan itu. Allah sebutkan dia itu saudara gitu. Paham ya? Betul. Dia itu saudara gitu. Betul. Jadi seperti contoh dalam Indonesia ini sendiri, walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda agama, itu tetap saudara kita, karena kita dalam satu rumpun Bumi Pertiwi ini. Itu hal yang mungkin banyak lagi motivasi yang atau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin bisa yang membuat saya berubah ini. Intinya itu sebenarnya dari sikap. Kalau dari teman-teman dari sikap, kalau orang tua itu dari dukungan mereka. Hal yang
saya bertahan dengan ideologi yang saya bawa saat ini. Oke. Sekarang sudah NKRI ya berarti ya. Alhamdulillah, NKRI. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hati Anda benar-benar merah putih NKRI ini? Iya. Kalau di zaman Nabi itu pernah ada salah satu orang sahabat ketika berperang itu ketika ingin memotong musuhnya bilang kan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tetap aja yang dibunuh. Nah, kemudian dilaporkanlah kepada Nabi. Nabi kan marah. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Sampai kamu tahu dia itu muslim atau? Nah, itu kan mungkinnya masa ya teman-teman harus belah dada saya dulu baru saya tahu saya ini muslim atau tidak. Mungkin saya ingin memperlihatkan dari sikap aja. Dari sikap saya kepada lingkungan saya bahwa saya saat ini sudah kembali ke pangkuan NKRI dan betul-betul ingin berjuang untuk bagaimana radikalisme itu jangan sampai ada lagi di bumi, terutama di bumi khususnya ya di bumi Kalsel ini gitu. Dan seluasnya Indonesia pastinya gitu. Makanya saya bilang di mana saya melakukan ya di sini saya bertanggung jawab gitu. Oke. Kalau saya tinggal pindah ke Jawa, ingin pindah ke Jawa, ya tinggal ngapain? Tapi saya bagaimana? Oh, di sini berbuat saya bertanggung jawab di sini. Saya harus menyadarkan atau ya selebihnya jangan sampai teman-teman anak-anak muda itu mengikuti langkah yang saya jalani dulu. Gitu. Pokoknya itu ya, hanya itu yang mungkin bisa saya yang saya perlihatkan. Untuk selebihnya ya kita lihat nanti gitu kan. Oke, karena pada hakikatnya yang terbaik itu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain ya. Oke, dan itu insya Allah surga juga balasannya ya kan. Dan satu lagi dan jangan menyusahkan orang. Nah, dengan adanya paham radikal ini kan justru bakal menyusahin orang ya. Menyusahin banyak orang. Banyak orang malah. Oke, banyak orang-orang bahkan menyusahkan negara juga sebenarnya ya. Dan oke. Mungkin satu hal orang yang buruk pada hari ini pasti ya orang yang baik pada hari ini pasti memiliki masa lalu yang buruk dan orang yang buruk pada hari ini pasti ingin juga pasti akan ada waktu untuk dia berubah ke depan. Jadi ya tetap support teman-teman yang ingin berubah dalam hal apapun tetap support. Dan saya pun yang dalam tanda kutip mantan NKRI gini, saya tetap masih berharap support dari teman-teman dari kepolisian, dari teman-teman Densus maupun dari masyarakat support untuk saya tetap bertahan dengan ideologi ini. Saya pun dari diri saya sendiri, cara saya mempertahankan ya saya berlepas diri dari teman-teman, mungkin teman-teman yang dulu yang memiliki paham radikal itu. Ya itu bentuk saya untuk mempertahankan ideologi yang saya bawa saat ini. Jadi menghindari komunikasi dengan mereka, menghindari berita-berita dari mereka, menghindari info-info. Bahkan ketika ada berita tentang penangkapan itu saya lebih menghindar. Saya nggak mau tahu. Tetap saya berfokus dengan diri saya, dengan masa depan saya. Yang mau saya bangun kembali karena dulu pernah saya rusak gitu. Nama baik keluarga saya, kemudian nama baik bapak saya sendiri, itu yang pengen saya bangun ke depannya. Yang saya berharap banyak kepada teman-teman dari kepolisian, dari itu maupun dari masyarakat khususnya Banjar Baru untuk mensupport saya. Oke. Sebelumnya sejauh ini apakah pernah mengalami stigma dari masyarakat sekitar atau lingkungan terdekat? Untuk saat ini mungkin belum terlihat ya. Mungkin belum ada stigma yang ini enggak, belum terlihat aja gitu. Mungkin ada tapi belum terlihat aja. Seperti itu. Jangan kan dari orang. Ketika saya di Balikpapan kemarin itu dulu masih ada stigma dari keluarga. Itu keluarga lah ya. Keluarga, orang terdekat sendiri ya. Itu keluarga saya bilang ya insya Allah jangan diragukan lagi apa yang saya bawa saat ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya sudah berubah. Saya bukan dengan ideologi yang saya dulu lagi, tapi saya dengan ideologi baru. Bagi saya baru ya. Sebenarnya sudah lama punya ideologi, tapi
saya sempat buang dan saya ambil kembali. Kembali ke jalan Saya yang benar. kembali jalan yang benar. Saya ingin berjuang bersama teman-teman dari Densus maupun dari kepolisian untuk membasmi radikalisme yang ada di Indonesia, terutama di Manua. Oke, baik. Harapannya nih, terakhir harapannya untuk generasi-generasi muda juga, dan juga himbauannya juga supaya jangan sampai merasakan pengalaman ya. Karena memang kalau orang bilang itu adalah pengalaman berharga, itu adalah pelajaran berharga itu adalah pengalaman. Tapi jangan sampai kita yang mengalami ya, Betul. seperti itu ya. Orang bijak Cukup dari adalah orang pengalaman yang orang. belajar dari pengalaman orang gitu. Betul. Dan untuk harapan saya ke anak-anak muda, mungkin adik-adik saya, itu tolong ketika mendapatkan ilmu maupun berita, itu carilah pandangan atau pandangan dari ustadz-ustadz yang lain. Contoh kalau misalnya ilmu agama nih, ketika dapat satu ilmu, mencari pendapat dari ustadz-ustadz yang lain atau ulama-ulama yang lain. Nah, karena bisa jadi apa yang dikatakan ustadz ini A, atau ustadz ini B dengan alasan apa kita nggak ngerti. Makanya lebih banyak mencari tahu. Kemudian kalau misalnya dari berita, lebih banyak mencari penyebab dari konflik, contoh seperti konflik Palestina dan Israel, itu lebih banyak mendalami itu. Misalnya cobalah untuk kepo, mencari, mengulik lebih dalam. Karena kalau kita mengulik lebih dalam, insya Allah banyak hal yang akan kita ketahui. Dan tahulah bahwa yang saya bawa dulu itulah sebuah bentuk kekeliruan, kesalahan yang paling fatal dalam kehidupan yang pernah saya alami. Bahkan jangan sampai teman-teman merasakan apa yang saya rasakan. Jadi antaranya frustasi sampai saya ingin membunuh anak dan istri saya. Itu frustasi yang luar biasa yang saya hadapi. Dan saya berharap ya buat teman-teman juga banyak-banyak berkomunikasi. Ketika dapat berita, komunikasikan. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang tua maupun dengan guru. Komunikasikan. Ketika dapat ilmu baru, komunikasikan. Tanyakan ini pendapat seperti ini seperti apa. Gitu. Kemudian berbijaklah dalam mencari teman. Karena teman pun bisa menjerumuskan. Bijaklah dalam mencari guru, karena guru pun bisa menjerumuskan. Pokoknya dalam mendidik kehidupan ini kita harus bijak dalam mencari teman kehidupan, guru kehidupan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih ya. Intinya adalah saring sebelum sharing, saring dulu sebelum kita menerima apa yang akan masuk ke dalam pikiran ataupun juga apa yang akan kita terapkan. Dan sekali lagi jangan ragu, karena kita pastinya dalam kehidupan ini adalah yang terpenting itu adalah orang bijak. Tidak perlu mengalami hal tersebut. Karena orang bijak itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Jadi jangan sampai kita seperti yang sudah-sudah ya kan. Dan sekali lagi tentunya terima kasih Mas Taklis sudah mampir di kosan Henny, kopi santai bareng Henny. Semoga bisa semangat terus pastinya dan menjadi orang yang bermanfaat, yang pastinya tentunya bisa menginspirasi kita semua. Oke, kita akan ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosan Henny, kopi santai bareng Henny.